Pelaksanaan pemilu di sejumlah TPS di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur terindikasi banyak terjadi kecurangan. Iya, masa pun mendatangi kantor KPU dan Bawaslu menuntut dilakukan pemungutan suara ulang. Masa menggeruduk kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, namun aksi mereka tertahan di pintu masuk oleh barikade aparat kepolisian. Masa pun menumpuk dan sempat memblokade jalan. Selain membawa beragam spanduk kecaman terkait ketidakbecusan penyelenggara pemilu, mereka juga membawa keranda mayat sebagai tanda dan kritik atas matinya demokrasi di Indonesia. Mereka menilai suara pemilu bisa diatur oleh segelintir pihak untuk memenangkan pihak atau calon tertentu, baik untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Pengunjuk rasa menuding telah terjadi aksi kecurangan secara masif yang dilakukan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemilu dan menuntut pelaksanaan pemilu ulang di semua TPS di Kabupaten Bangkalan. Tapi hari ini, penyelenggara pemilu hari ini, semuanya tidak ada yang benar. Semuanya. Karena penggelembungan data sudah jelas. Bawaslu menekan ke PPS bagaimana salah satu calon harus dapat suara tanpa dicoblos. Jadi kami menuntut pemilihan ulang di Bangkalan ini. Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh menyatakan pihaknya sangat terbuka atas segala kritikan, termasuk pengaduan dugaan kecurangan pemilu dari setiap elemen masyarakat. Bahkan menurutnya, pihak Bawaslu sudah melakukan investigasi dan memproses laporan atau pengaduan terkait dugaan kecurangan pemilu. Kalau dari jumlah mungkin teman-teman sudah bisa pastikan ya. Ya, kami sudah berapa rekom PSU, berapa puluhan AU, ya. Tinggal kita buktikan saja ya KPU untuk melaksanakan rekom kami dan akan ketahuan apakah benar-benar ada kecurangan itu, ada pergeseran suara atau seperti apa. Bawaslu Bangkalan sudah merekomendasikan kepada KPU setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang dan hitung ulang terhadap puluhan TPS di Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kelelahan seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS 11, Kelurahan Kedalaman, Kota Cilegon meninggal dunia. Sementara di Kabupaten Oku Timur, seorang anggota KPPS Desa Banu Ayu meninggal dunia, pemirsa, diduga terkena serangan jantung. Seorang anggota KPPS di TPS 11 Kelurahan Kedalaman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten bernama Santo meninggal dunia pada Selasa pagi. Diduga korban kelelahan usai menjaga kotak suara. Santo dikenal sebagai orang yang giat dan rajin. Almarhum meninggal dunia di usianya yang masih muda, yakni 23 tahun. Almarhum mengaku senang bisa berpartisipasi dalam pemilu sebagai anggota KPPS. Namun selama bertugas, Santo diduga kelelahan usai bertugas hingga hampir 24 jam. Kemarin sore itu sesek, dia langsung terbawa ke bidan, di sebelah Kalanganyar. Langsung terbawa ke pakai ambulan sama saya, yaitu ke Pangurawi. Udah kejeng di situ tuh ke IGD, udah. Kata dokternya, ibu ini kenapa? Tadinya habis ngapain, kerja apa? Ya tak bilangin habis jadi ketua gitu kemarin nggak apa-apa. Terus meninggalnya jam berapa, Bu? Jam habis subuh pagi. Kabar duka juga datang dari Kabupaten Oku Timur. Seorang anggota KPPS Desa Banu Ayu, Kecamatan BP Peliung bernama Kalam meninggal dunia akibat terkena serangan jantung. Pada tanggal 15 Februari 2024, almarhum melaksanakan tugasnya sebagai KPPS melakukan perekapan perolehan hasil suara pemilu hingga menjelang pagi hari. Almarhum sempat mengeluh tidak enak badan dan kemudian beristirahat beberapa hari. Pada tanggal 17 Februari 2024, almarhum sempat mengambil honor dan pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, almarhum mengeluh sesak di bagian dada sebelah kiri dan kemudian tidak sadarkan diri. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Adanya perbedaan data membuat sejumlah pihak mendesak agar sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap diaudit. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari spekulasi di publik.
Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan KPU untuk membantu penghitungan suara menuai sorotan. Salah satunya terkait adanya perbedaan hasil Pilpres yang masuk ke Sirekap. Ketua KPU Hasyim Asy'ari pun menjelaskan mengenai anomali dalam sistem Sirekap tersebut. Sistem itu bisa membaca apakah anomali atau tidak, itu diantaranya seperti ini contohnya. Misalkan di TPS itu maksimal pemilih 300. Kok tiba-tiba perolehan suaranya bisa lebih dari 1000, itu berarti kan anomali. Maka kemudian itu ditandai oleh sistem dan kemudian dilakukan koreksi berdasarkan unggahan foto formulir C hasil yang berbasis TPS. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai anomali yang terjadi di Sirekap harus diaudit oleh lembaga independen. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi spekulasi di masyarakat. Saya sangat setuju. Di luar soal perkara ke MK, saya sudah serahkan ke tim khusus. Di luar soal perkara ke MK, kejujuran pemilunya itu menyangkut semua, menyangkut masa depan bangsa, menyangkut demokrasi. Itu audit digital forensik supaya dilakukan. Dan itu bisa. Dan beberapa hari lalu si Kholek dari KPU udah mengatakan siap diaudit. Nah, ayo dong. Lembaga independen tapi bukan lembaga yang berwenang. Kalau lembaga yang berwenang nanti yang punya pemerintah lagi yang sudah dicurigai kan. Selain dari Mahfud MD, desakan audit Sirekap datang dari sejumlah ahli digital forensik. Mereka menilai hasil audit ini akan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai masalah yang terjadi di Sirekap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tak permasalahkan adanya pihak yang menolak hasil Pilpres 2024. Anak sulung Presiden Jokowi ini meminta pihak yang keberatan dengan hasil pemilu menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Massa yang tergabung dalam gerakan masyarakat sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mendatangi kantor KPU menolak hasil Pilpres 2024 pada Senin 19 Februari. Massa menolak hasil Pilpres karena ada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Massa mendesak agar kecurangan tersebut diusut tuntas. Sementara itu, terkait aksi menolak hasil Pilpres, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai. Putra sulung Presiden Jokowi ini menilai apa yang dilakukan massa tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Ya, itu hal yang biasa, wajar, segala evaluasi, masukan, kritikan kami terima aja. Kalau misal ada gugatan di MK, Mas? Ya monggo. Kan saya sudah sering bilang, silahkan. Jika ada yang kurang berkenan, sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Okay. Sebelumnya berbagai dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini massa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara. Massa pun meminta Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mundur dari jabatannya karena diduga terlibat dalam kecurangan tersebut. Sementara itu, pemirsa, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menggelar rapat dengan tim kuasa hukum membahas dinamika Pilpres 2024. Anies menyebut banyak pelanggaran yang dilakukan bahkan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan tim kuasa hukumnya menggelar rapat di kawasan Tegalarang, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Rapat membahas dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang menurutnya sudah terjadi sejak sebelum hari pemungutan suara. Anies dan timnya akan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dan kecurangan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Anies pun yakin ia dan pasangannya Muhaimin Iskandar seharusnya bisa lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Kenapa tim hukum bekerja lengkap dan kami syukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi mengumpulkan semua data dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi, tapi kami ingin sampaikan kepada semua
Dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah, pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi, kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat.